مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبه رحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الناس ولا يرحمه الله. صدق الله العظيم وصدق الله النبي الكريم. Segala puji bagi Allah atas rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga di hari yang mulia ini dan telah dicurahkan rahmat serta kasih sayangnya, sehingga kita dapat berhadir dan dapat memenuhi panggilannya dalam suasana Yaumil Jumat. Berharaplah kita kepada Allah kiranya hari Jumat ini bukanlah hari Jumat yang terakhir dalam kehidupan kita, sehingga Allah akan memberkahi umur kita untuk bertemu di Jumat yang akan datang, dan segala aktivitas dan segala amal ibadah kita menjadikan amal kita nanti di yaumil akhir. Berbahagialah kita di saat-saat kita memampukan diri mendatangi panggilan-panggilan Allah, karena ini adalah merupakan satu takdir yang sangat dahsyat dan merupakan rahmat Allah sehingga kita dapat memenuhi panggilannya. Teriring selawat dan salam senantiasa kita curahkan dan kita sampaikan ke pangkuan alam baginda kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba pilihannya yang diutus oleh Allah sebagai utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke seluruh umat manusia. Maka berbahagialah jika kita memampukan diri untuk beriman kepadanya, karena hanya dialah sang kekasih Allah, satu-satunya Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah, yang nantinya mampu memberikan syafaat kepada seluruh umatnya yang senantiasa selalu bersahaja dengan. Mudah-mudahan kita diakui oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, dan nantinya kita berhak untuk mendapatkan syafaatnya, yaitu syafaat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenan Al-Faqir yang menjadi khatib di hari yang mulia ini mengajar dirinya dan seluruhnya kita yang hadir untuk senantiasa kita beristiqamah dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqir mengangkat sebuah
sebuah tema yang mudah-mudahan menjadi intibar bagi Al-Faqih sendiri dan bagi jamaah yang hadir, yaitu indahnya hidayah Allah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba pilihannya. Di awal mukadimah tadi Al-Faqih membaca salah satu di antara ayat-ayat dan firman-firman Allah yang termaktub di dalam surat Yunus di ayat 57 dan 58. Mari sama-sama kita mencoba mengkaji dengan waktu yang sesingkat-singkat ini. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat inilah Allah akan memudahkan kita untuk menggapai ridha Allah dunia dan akhirat. Apa kata Allah? Allah memanggil dengan kalimat yang begitu tegas. Ya ayyuhan nas, wahai segolongan manusia. Pertanda bahwa di saat ayatnya ini turun, manusia pada saat itu tentunya belum beriman kepada Allah. Maka Allah memanggil, ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum. Telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat yang terbaik dari Tuhanmu yang telah menciptakan. Mau'izah yang terbaik, mungkin tidak ada perbedaan di antara kita, itulah Al-Qur'anul Karim, yang di dalamnya tidak ada sedikit pun terdapat keraguan. Dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian Al-Qur'an Allah turunkan kepada seluruh umat manusia. Pastikan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu tidak ada sedikit pun keraguan, dan itu akan menjadi hudan lil muttaqin, dan itu akan menjadi hidayah bagi orang-orang yang bersahaja dengan Allah. Kita ulang, ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum. Hai manusia, wahai segolongan manusia, telah datang kepada kalian pembawa nasihat yang terbaik. Tentunya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala yang diutus sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syifaa'un lima fi sudur. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan menjalankan segala aktivitas sabda-sabdanya, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syifaa'un lima fi sudur, dan dia akan mengantarkan jiwa raganya di dalam dadanya akan menjadi tenteram dan menjadi penawar di saat dia merasa dalam keadaan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah lanjutkan lagi, wa huda wa rahmah, dan ini adalah benar-benar hidayah Allah yang Allah pilih kepada hamba-hamba yang dicintai dan yang disayangi. Siapa mereka? Walil mu'minin wa rahmatul lil mu'minin. Mereka yang mau menjadikan dirinya sebagai manusia sehingga Allah sebut sebagai hamba-hamba yang beriman. Maka Allah panggil kita di hari Jumat, ya ayyuhalladzina amanu, tidak lagi dengan kalimat ya ayyuhan nas. Allah panggil manusia yang bersahaja. Siapa manusia yang bersahaja? Itulah manusia yang diberikan hidayah oleh Allah. Maka indahnya hidayah Allah, maka peliharalah hidayah itu, karena sesungguhnya hidayah itu adalah merupakan satu anugerah Allah yang sangat-sangat luar biasa. Mari kita jaga sama-sama. Nah, di awal juga mukadimah Al-Faqih juga menyatakan sebuah hadis, la yarhamun nas walayan Allah. Bagaimana kita memelihara akan hidayah yang sangat indah ini? Wahai manusia, la yarhamunna, jika kita tidak saling sayang menyayangi sesama manusia, wala yarhamahullah, dengan pernah kamu mengharapkan akan kasih sayang Allah. Kalau hablum minallah, Allah mampu menjadikan kita sebagai hamba. Tapi di saat kita menjadikan hablum minan nas, tidak semua manusia yang mampu menjadi manusia itu sendiri. Itu yang kadang-kadang kita menempatkan diri kita bukan sebagai manusia.
Makanya iman inilah yang akan menjadikan perbedaan di antara manusia dengan hamba Allah. Maka Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang bersahaja, wahai orang-orang yang beriman, jikalau iman terpatri dalam jiwa raganya, wa syifa'un lima fi sudur, sudah terpatri di dalam dadanya, pasti dia akan langkah demi melangkah menuju itu mengingat Allah. Apabila telah datang umur pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu tinggalkan segala aktivitasmu dan bersegera datang memenuhi panggilan Allah. Belum tentu Jumat depan engkau akan bertemu dengan umur. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan ini yang kadang-kadang kita tidak memahami. Yang demikian itu sangatlah baik, kata Allah. Dan kita korbankan segala aktivitas kita ini untuk hanya sesaat memenuhi panggilan Allah, untuk menjadikan diri kita sebagai hambanya, untuk menjadikan hamba yang beriman kepada Allah. Efeknya pas di hari Jumat. Maka Yahudi, Nasrani, Majusi dan semua agama selain daripada agama Islam, dia tidak akan pernah takut sebelum melihat Jumatnya bagaikan pertemuan di padang mahsyar. Karena hari Jumat, ketahuilah wahai sahabat, Jumat dirahmati Allah. Jumat ini, hari Jumat adalah hari pertemuan kita dengan Allah. Hari Jumat adalah hari Jumat, hari yang bertemunya antara langit dan bumi. Yang dulu bumi dan langit itu menyatu, lalu Allah pisahkan, maka menjadilah alam semesta seperti ini. Dan nanti di akhir, di hari Jumat, entah hari Jumat kapan, dunia dan langit dan bumi nanti akan menyatukan kembali. Entah kemana kita. Cuma hanya ada dua pilihan, neraka, hanya surga. Dan itulah identiknya kekuatan manusia itu ada pada hari Jumat. Karena Sayyidul Yaumil Jumat, kekuatan umat manusia yang beriman kepada Allah adalah hari Jumat. Kalau kita biarkan hari Jumat itu berlalu tanpa ada aktivitas dan tanpa menghiraukan panggilan Allah, maka Allah tidak segan-segan menyatakan, bahkan Allah pun juga tidak menjadi Allah yang merugi, Tuhan yang merugi menjadikan kita manusia yang tidak beriman. Karena hidayah Allah adalah merupakan satu anugerah yang Allah pilih sebagai hamba yang beriman kepada Dia. Maka di ayat yang berikutnya Allah menyampaikan, "Qul," katakanlah wahai kekasih, katakanlah wahai pembawa nasihatku, katakanlah wahai kekasihku kepada orang-orang yang bersahaja denganku, wa bi fadlillahi wa bi rahmatihi, hanya karena karunia pula kau, hanya karena karunia serta kasih sayang akulah, fabidzalika falyafrahu, mereka semuanya itu pantas untuk menjadikan manusia yang beriman dan menjadikan dia sebagai orang yang paling bahagia. Dalam surah Al-Fat Allah menyatakan, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, karena sesungguhnya kebahagiaan itu hanyalah milik Allah, dan Allah titipkan kebahagiaan itu di dalam jiwa-jiwa orang-orang yang beriman kepada-Nya. Maka bahagia itulah, senang melihat orang bahagia, bahagia melihat orang senang, itulah jiwa-jiwa orang yang beriman. Tapi kalau kita balik, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, itulah manusia-manusia kiamat. Dan Allah dan Rasulullah menyatakan, la yarhamun nas wa la yarhamun. Jika kalian tidak saling kasih mengasihi terhadap sesama manusia, wahai manusia, wa la yarhamukumullah, jangan pernah mengharap akan kasih sayang Allah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia yang selalu membawa kebaikan kepada manusia-manusia yang lain. Itu manusia yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Jumat yang dirahmati Allah, di waktu yang sangat singkat ini, al-fakir
yang menjadi khatib senantiasa selalu mengingatkan dirinya dan kita semua. Bahkan setiap para khatib pun juga menyampaikan wasiat yang senantiasa dibacakan. Ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, karena jalan satu-satunya hanya takwalah yang akan senantiasa nanti Allah sendiri akan menjemput hamba-hamba yang selalu bersama. Namun di akhir kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun, ini pesan Allah. Saking bahayanya Allah berpesan wala tamutunna, jangan sampai kalian itu mati, kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali sempurna dalam agama kita. Mari setiap kegiatan kita, dalam aktivitas kita, dalam perjalanan hidup kita, karena sesungguhnya hidup ini hanyalah sementara. Hidup ini adalah merupakan salah satu tanda bahwa kita akan menuju kematian, dan kematian itu bukanlah akhir daripada kehidupan. Sebenarnya kematian itu hanyalah pindah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dham darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ketahuilah, kematian itu adalah merupakan hijrah alam saja, dan kebaikan setelah kematian tergantung bagaimana kita menggunakan aktivitas kita dalam menjalankan segala perintahnya. Mampukah kita menjadi hamba Allah dan mampukah kita menjadikan diri kita sebagai umat Rasulullah. Sebagai kesimpulan, kita angkat di surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budu. Allah tidak pernah perintahkan kepada manusia, Allah tidak pernah perintahkan kepada seluruh makhluk Allah illa liya'budullah, kecuali mereka yang mau menjadi hamba Allah. Siapa hamba Allah? Mukhlishina lahu din, dia selalu ikhlas ada karena agama. Jumat ini adalah perintah agama. Kalau dia merasakan dirinya orang beragama, pasti dia tidak akan pernah mengingkari bahwa setiap Jumat itu ada kewajiban yang datang silih berganti untuk dihadapi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerah umurnya yang Allah berikan kepadanya. Mukhlishina lahu din, dia selalu ikhlas menjalankan segala perintah agama. Hunafa wa yuqimus shalah, dengan bersahaja mendirikan salat dan menunaikan zakat wa yu'tu zakat, zalika dinul qayyimah. Yang demikian itulah merupakan agama yang benar. Mudah-mudahan kita yang hadir Jumat yang berkah ini menjadikan sebagai hamba Allah, dan Allah akui kita sebagai hambanya, dan kita mudah-mudahan juga nanti di yaumil mahsyar nanti kita akan dijemput oleh baginda Nabi untuk diberikan syafaat salawat kita yang telah kita dan kita senantiasa kita sampaikan dalam waktu-waktu, baik dalam waktu kebahagiaan, kesedihan, dan dalam kebersamaan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.